Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi sukses semua. Amin. Mantap ya. Oke teman-teman ya, kita update dulu, tapi sebelumnya ya kalian sajikan dulu tuh secangkir kopi ya buat menemani kesempatan kali ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk indeksnya altcoin sendiri di sini kita lihat dia turun dari 56 ke 51. Tapi nggak apa-apa, dia masih di kepala 50. Fair and Greed Index dia malah nguat ya dari 68 ke 70, berarti ada kenaikan sekitar 2 poin. Sedangkan kalau kita lihat dari market cap sih masih sama ya di area 3,9, dan semoga saja bro segera menyentuh di area 4 triliun US dollar. Sedangkan kalau kita lihat dari Bitcoin dominansnya dia ada kenaikan sebesar 0,1% ya. Kemarin itu di area 60,1, kali ini di area 60,2 brother gitu ya. Dan secara overall di sini ya seperti ini, belum ada perubahan yang terlalu signifikan, tapi kita ada sedikit kabar yang cukup nyenengin buat teman-teman semua, tentunya para komunitas Pi Network. Nah, kalian masih ingat kenaikan daripada Pi Network 2 hari yang lalu kurang lebih dipicu mungkin karena sentimen listing ini ya brother ya. Jadi di sini kalau kita lihat juga ya, peringatan daftar baru Swap Phone ya secara resmi akan mencantumkan Pi di bursa sahamnya ya kan. Pengguna dapat memulai perdagangan pasangan Pi pairing USDS pada pukul 14 UTC tanggal 22 Juli. Nah, kemarin ya 2 hari yang lalu. Nah, itu pas banget dengan kenaikan daripada Picoin ya yang lumayan signifikan sampai di kepala 5. Ekosistem kami terus berkembang, dan untuk merayakan kami memberikan hadiah sekitar 200 Pi kepada 10 pengguna ya. Jadi dia listing ke dalam platform-platform kecil aja udah ada efeknya gitu teman-teman. Apalagi nanti kalau semisal Picoin itu bisa listing ke Bybit gitu kan, bisa masuk ke Binance, OKX udah listing ya. Robinhood kayak gitu kan. Nah, kalau dia bisa listing ke situ apalagi ke Adbit dan sebagainya, teman-teman ya tidak menutup kemungkinan nih akan ada gebrakan harga yang jauh lebih mantap jiwa lagi, brother. Dan informasi yang terbaru ya datang dari P-Network Art, di mana di sini breaking news ya. Sekarang Anda dapat membeli Pi langsung dari dompet Pi Anda. Cukup ketuk tombol beli yang baru, pilih mata uang Anda, dan Anda siap untuk mengumpulkan lebih banyak lagi Pi. One Pi 0,8 AUD. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gambarannya teman-teman ya. Kalian yang udah para mining memiliki wallet daripada Picoin pasti ada ya. Kalian cek aja sendiri, bisa melakukan pembelian secara langsung di walletnya ini teman-teman, seperti itu. Jadi ini perkembangan yang baru ya, yang terbaru daripada si Picoin. Dan di sini pun teman-teman ya, baru rilis Pi Network ini diizinkan membeli langsung pakai uang tunai lewat fitur Pi gitu ya. Jadi ini perkembangan cukup bagus sebenarnya. Nah, berita terbaru hari ini, Pi Network telah merilis pembaruan penting yang mengubah cara komunitas berinteraksi dengan platform tersebut. Kini pengguna dapat membeli Pi secara langsung melalui Pi Wallet menggunakan uang fiat dan kartu kreditnya teman-teman ya. Dan sebenarnya gini ya, selain dari pembaruan ini teman-teman, kita juga ingin lah ya ada pembaruan-pembaruan mungkin tentang listingnya di Binance atau listingnya di Coinbase kayak gitu kan. Atau syukur-syukur kalau kalau dia belum bisa ke Binance atau Coinbase ya setidaknya ke Adbit dulu. Nah, itu udah mantap jiwa gitu teman-teman ya. Semoga dalam waktu dekat adalah informasi pelistingan di salah satu instrualisasi exchange yang masuk dalam kategori top 10 besar gitu ya. Dompet Pi Network ini mendukung pembelian P-Scan secara langsung. Nah, jadi di sini fitur baru bernama Bui atau beli ya, yang didukung oleh batchnya dan on-ramp kini telah diam-diam tersedia lagi sejumlah pengguna dompet Pi. Jadi integrasi ini membuka peluang bagi pengguna biasa untuk membeli Pi menggunakan metode pembayaran yang sudah akrab seperti kartu kredit, kartu debit, dan bahkan Google Pay. Ini berarti pengguna bisa menambahkan saldo Pi mereka hanya dengan beberapa ketukan tanpa harus melalui proses rumit di bursa kripto. Sebenarnya perkembangan ini cukup bagus ya. Dan fungsi daripada Picoin atau beberapa fitur perkembangan daripada Picoin juga cukup bagus. Dia juga ada ya salah satu usaha kosmetik kalau nggak salah ya, itu juga menerima pembayaran via Picoin kalau nggak salah. Kalau salah mohon koreksi bro. Jadi udah mulai ada lah ya fungsi atau utilitas daripada Picoin itu di dunia nyata.
Nah, pemimpin komunitas Pi, Woody Lichter itu memulai diskusi di platform X setelah menemukan pembaruan ini dan bertanya kepada sesama pioner apakah mereka sudah mendapatkan aksesnya gitu kan. Nah, terus di sini meski saat ini belum semua pengguna bisa menikmati fitur ini, terutama mereka yang belum mengaktifkan dompetnya melalui bannya, ini merupakan langkah penting menuju tujuan besar Pi Network adopsi massal. Semoga ya terjadi adopsi massal dan ya, berharaplah Pi Network itu juga sama seperti berharapnya ya Solana, Ethereum, BNB gitu kan. Karena sama-sama memiliki layer one ya teman-teman ya, memiliki blockchain-nya sendiri yang dimana ya banyak token-token berbasis Pi Network gitu ya. Kalau banyak token-token berbasis Pi Network kan gini Bro, mereka yang mau beli token-token yang menggunakan jaringan Pi Network kan mereka harus memiliki Pi Network yang masih ada di DEX. Nah, itu akan menambah nilai beli atau nilai harga daripada Pi Network di masa depannya. Nah, Pi Network sendiri menjembatani pembayaran digital melalui Pi Wallet. Pi Network terus berupaya menyatukan penggunaan kripto dan uang konvensional melalui koneksi dan layanan seperti Apple Wallet. Nah, pengguna di wilayah tertentu kini bisa meningkatkan kepemilikan Pi mereka. Ini menunjukkan komitmen Pi Network untuk membawa teknologi Web3 ke dalam kehidupan sehari-hari. Terus di sini fitur buy ini menegaskan bahwa Pi Network ingin membuat pengguna kripto semua menggunakan aplikasi keuangan biasa. Pengguna dapat mengonversi uang fiat mereka langsung melalui dompet Pi. Dengan memperkuat infrastruktur, Pi Network tengah menjembati pembayaran digital sehari-hari dengan teknologi blockchain. Nah, momentum Pi Network terus menguat hanya dari soal pembayaran. Peluncuran tombol buy datang setelah serangan perusahaan besar dalam ekosistem Pi Network atau PF Studio mengalami pertumbuhan pesat sejak diluncurkan dengan lebih dari 7.900 aplikasi terdesentralisasi atau dApps yang dibuat hanya dalam beberapa minggu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah salah satu hal yang cukup bagus untuk Pi Network di kemudian hari. Makanya di sini ya teman-teman ya, kalau kalian ingin DCI Pi Network di harga saat ini sebenarnya udah bisa. Di harga saat ini udah bisa dan kalian bisa ambil juga di harga yang jauh lebih bawah lagi. Ya mungkin di kepala 40 itu. Nah, nanti kalau Pi Network itu rebound mungkin sampai kepala 5, kepala 6 kembali gitu bro ya. Kalian harus taking profit. Tetap harus ada aksi ambil untung. Karena mungkin teman-teman ya yang orang bule-bule sana ambil harga Pi Network itu di kepala 44, 45 gitu kan saat harga Pi Network itu di kepala 5 kemarin itu ya pada taking profit mereka ya untuk mengamankan modal mereka gitu teman-teman ya. Oke, jadi mungkin ini dulu tentang Pi Network kali ini ada perkembangan seperti ini. Semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat dan salam